Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Setiawan dengan NIM 64252163. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Operasional dalam Mengatasi Efisiensi Produksi. Langsung saja kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah berjudul Analisis Penerapan Manajemen Operasional dalam Mengatasi Efisiensi Produksi ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk menganalisis penerapan fungsi manajemen operasional, planning, organizing, actuating, dan controlling pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk guna mengatasi tantangan efisiensi produksi di sektor manufaktur Indonesia. Pembahasan difokuskan pada studi kasus nyata yang relevan dengan praktik organisasi modern. Bab 1, pendahuluan. Subbab pertama ada latar belakang. Manajemen operasional bertanggung jawab merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas produksi untuk mencapai efisiensi. Di industri manufaktur Indonesia seperti PT Indofood, tantangan seperti fluktuasi permintaan dan biaya bahan baku sering mengganggu efisiensi produksi. Penerapan fungsi manajemen yang tepat dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Subbab kedua ada perumusan masalah. Bagaimana penerapan fungsi planning, visi, misi, tujuan dan strategi, organizing, struktur organisasi, dan pembagian tugas, actuating, kepemimpinan, motivasi dan komunikasi, dan controlling, pengawasan, evaluasi kinerja, dan laporan keuangan di PT Indofood mengatasi inefisiensi produksi. Subbab ketiga ada tujuan. Menganalisis penerapan keempat fungsi manajemen operasional di PT Indofood untuk meningkatkan efisiensi produksi, serta memberikan kesimpulan dan saran. Bab kedua, kajian pustaka. Subbab pertama ada definisi kajian operasional. Manajemen operasional adalah proses transformasi input menjadi output barang jasa secara efisien, melibatkan perencanaan hingga pengendalian teori Heiser dan Render, menekankan eliminasi pemborosan melalui Line Operation dan Just-in-Time (JIT). Subbab kedua ada fungsi planning. Planning menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk mengarahkan operasi. Visi memberikan arah jangka panjang, sementara strategi seperti forecasting permintaan memastikan produksi tepat waktu. Subbab ketiga ada organizing. Organizing merancang struktur organisasi dan membagi tugas untuk koordinasi efisien. Ini mencakup hierarki dan alokasi sumber daya agar proses produksi lancar. Subbab keempat ada fungsi actuating. Actuating melibatkan kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi untuk menggerakkan karyawan. Kepemimpinan transformasional meningkatkan motivasi, sementara komunikasi memastikan koordinasi tim. Subbab kelima ada fungsi controlling. Controlling mencakup pengawasan, evaluasi kinerja, dan analisis laporan keuangan untuk koreksi penyimpangan standar dibandingkan dengan aktual diikuti tindakan perbaikan. Subbab ketiga ada pembahasan. Subbab pertama di bab ketiga ada studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood menerapkan manajemen operasional untuk produksi mie instan dan makanan olahan dengan fokus efisiensi melalui JIT dan pengendalian kualitas. Subbab kedua ada fungsi planning. Visi PT Indofood adalah menjadi perusahaan solusi pangan total dengan misi menyediakan solusi pangan berkelanjutan dan meningkatkan SDM serta teknologi. Strategi seperti penyesuaian produksi dengan permintaan agar mengurangi stok berlebih. Subbab ketiga ada organizing. Struktur organizing dipimpin general manager dengan pembagian tugas jelas. Production supervisor mengawasi produser kinerja, manajer teknik mengelola mesin produksi, ini memastikan kelancaran operasi shift. Subbab keempat ada fungsi actuating. Kepemimpinan oleh Direktur Utama Antoni Salim memotivasi karyawan melalui pelatihan silang dan komunikasi efektif, motivasi intrinsik, meningkatkan perilaku produktif di lini produksi. Subbab kelima ada fungsi controlling.
Pengawasan melalui quality kontrol dan evaluasi kinerja rutin didukung laporan keuangan sederhana seperti laba bersih Rp 225 miliar, contoh manufaktur. Analisis COGS memantau biaya produksi. Di sini ada fungsi planning. Penerapan di PT Indofood, visi, misi, strategi ZIT. Dampak efisiensi planning, produksi tepat waktu. Yang kedua ada organizing. Penerapan di PT Indofood, struktur GM supervisor. Dampak efisiensi, koordinasi shift lancar. Yang ketiga ada actuating. Penerapan di PT Indofood, motivasi dan komunikasi. Dampak efisiensi, produktivitas karyawan naik. Yang keempat ada controlling. Penerapan di PT Indofood, evaluasi dan laporan keuangan. Dampak efisiensi, reduksi penyimpangan. Bab 4 ada penutup. Subbab pertama, kesimpulan. Penerapan keempat fungsi manajemen operasional di PT Indofood efektif mengatasi inefisiensi produksi melalui perencanaan strategis, organisasi terstruktur, actuating motivasi, dan controlling ketat. Subbab kedua ada saran. Perusahaan disarankan tingkatkan digitalisasi controlling dengan AI untuk prediksi stok serta pelatihan kepemimpinan transformasional lebih lanjut. Subbab ketiga ada daftar pustaka, dan subbab keempat ada lampiran. Contoh laporan keuangan sederhana laba rugi manufaktur. Item pendapatan usaha, harga pokok penjualan, laba kotor, dan biaya operasional pada tahun 2024 sebesar 69.900.000, 2025 99.240.618. Laba bersih pada tahun 2024 121.440.183. Pada tahun 2025 225.643.018. Struktur organisasi sederhana PT Indofood, General Manager, Production Supervisor, dan Manajer Teknik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.